Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat terus berbenah. Pasalnya, kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi pun dilakukan sebagai antisipasi serta melakukan optimalisasi penanganan terhadap lokasi bencana dan warga terdampak selalu direspon cepat oleh pihak BPBD Kabupaten Tanggamus. Namun untuk memaksimalkan kinerja personil dibutuhkan tambahan alat seperti ekskavator mobil double cabin serta alat penunjang lainnya sebagai langkah mengantisipasi bencana dan operasi tanggap darurat. Selain itu, anggaran dana kontingensi siap pakai sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam penanganan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanggamus, Edian M. Toha mengatakan, menghadapi cuaca ekstrim pada musim penghujan 2021-2022, pihak BPBD telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada camat agar menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan cuaca ekstrim tersebut. Selain itu, lanjut Edian, Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki peralatan penanggulangan bencana seperti modular office sebagai pusat pengendali operasi yang merupakan terbaik di Provinsi Lampung, bahkan se-Sumatera. Pusdalop ini yang bertugas menerima laporan bencana, melakukan analisis data dan membuat laporan dalam bentuk tertulis maupun infografis. Ditambahkan Edian, peralatan lain diantaranya 1 buah ekskavator, kapal, motor, perahu karet, para layang, motor tenda, mobil serbaguna, mobil rescue, motor trail, drone. Sementara menurut Edian, ia sangat berharap instansi BPBD ini agar lebih diprioritaskan kekurangan alat-alat tersebut, agar dapat berjalan optimalisasi tanggap darurat bencana secara baik. Saat ini jumlah tenaga personil pada BPBD Kabupaten Tanggamus sekitar 53 orang aktif, 32 adalah tenaga sukarela. Namun menurutnya kendala pun dirasakan dalam jumlah personil masih banyak kekurangan tenaga, mengingat Kabupaten Tanggamus sangat luas. Berikut langkah cepat dalam penanganan bencana alam, longsor, banjir, dan normalisasi sungai yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus. Ya, terima kasih. Tapi pun kami dari BPBD sebagai perangkat daerah yang menangani kebencanaan dalam hal menyikapi cuaca ekstrim, yang pertama, setelah kami mendapat informasi dari BMKG bahwa mulai dari bulan September itu akan terjadi masih dalam cuaca ekstrim, di mana kami telah mengeluarkan surat bupati yang ditujukan kepada para kepala pekon melalui camat, ya sifatnya himbauan supaya memberi peringatan kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir pantai atau di bantaran sungai atau di lereng gunung supaya berhati-hati dan melakukan gotong royong untuk membersihkan sedimen ataupun sampah-sampah yang akan menghambat arus air yang akan melewati baik di sungai maupun di drainase yang kecil. Dari himbauan itu kami juga turun ke lapangan, survei ke sungai-sungai. Kami melihat beberapa titik yang perlu diadakan pembersihan atau mengangkat sedimen, normalisasi, itu sudah kami lakukan seperti di Kecamatan Semaka, dari Sedayu sampai Perawaras sudah kami lakukan, dan juga wilayah Cukupalak ada 4 pekon, Gedung dan lainnya, begitu juga di Cukupalak di daerah Umbar di Dusun Kejadian. Ya, itu semua karena melihat beberapa tahun yang silam, 2018 terjadi banjir besar, maka kami mempelajari titik-titik mana yang menjadi penghalang lancarnya arus air. Dan semua itu sudah kami lakukan,
Ya alhamdulillah sudah ada beberapa kali air itu meluap. Sampai sekarang belum ada dampak yang signifikan yang membawa korban ke masyarakat. Menyangkut sarana pendukung, kami ini ada Pusdalop yang pertama sebagai pusat informasi untuk kami di mana terjadi titik bencana, dan juga ada beberapa alat deteksi yang ada. Sudah itu ada ekskavator, ada kapal laut, ada kendaraan serbaguna, ada perahu layang, ada senso, ada juga alkon untuk membersihkan sedimen yang masuk rumah saat kebanjiran, dan juga ada juga perahu karet sebagai untuk membackup musibah yang terjadi di laut. Dan juga saat ini ekskavator ini cuma ada satu. Kami masih mengupayakan kiranya pimpinan dapat memberi kami bantuan supaya diadakan 2 ekskavator, satu untuk wilayah barat, satu untuk wilayah timur, yang jelas menyangkut jangkauan bila terjadi bencana itu, longsor dan sebagainya, dan sebaiknya di wilayah cukup walak lumayan itu sudah standby satu alat ekskavator itu supaya cepat dapat membantu menangani permasalahan longsor dan sebagainya. Untuk jumlah anggota kita ini ada tenaga TRC dan WRC. Kalau TRC itu menyangkut ke satgas terkait ya. Itu ada dinas kesehatan, ada Pol PP, ada sosial, dan ada PU, lingkungan hidup, ada juga pendidikan, ada juga situ, capil termasuk, data dan sebagainya. Dan yang dia ada di BPBD itu jumlah semuanya 52 personil, 32 tenaga TKS, sisanya PNS. Itu personil yang ada. Kalau melihat dari jumlahnya memang masih jauh kekurangan. Untuk ke depan, kami mengharapkan supaya dapat mengurangi dampak-dampak bencana. Nah tentunya seperti di bidang mitigasi ya. Jadi kami mengharapkan ada dana kontingensi yang saya pakai di sini sehingga kami bisa membuat program langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya bencana-bencana yang sudah supaya dapat paling tidak mengurangi yang dialami oleh masyarakat, sehingga kita bisa berprogram dalam penanganan titik-titik yang rawan akan terjadi bencana. Itu harapan kami supaya ada anggaran kontingensi untuk penanganan titik-titik yang sangat urgent harus segera ditangani untuk mengurangi dampak dari bencana. Riki Resnap, Saburai TV, Tanggamus, Lampung.